Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita semua senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Takwa kita sudah seharusnya terus meningkat bersamaan dengan nikmat agung yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmatnya yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus, yang diberikan kepada kita semua. Bahkan pada kehidupan selanjutnya seperti nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidup yang cukup, nikmat kecerdasan akal yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, dan berbagai nikmat yang lainnya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah Jumat dan tentu saja kepada diri saya pribadi untuk selalu mempertebal tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bermakna untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan.
kita hendaknya selalu berdampingan dan berbuat baik serta menebar kasih sayang dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan aneka perbedaan di antara manusia di muka bumi ini tak lain agar manusia dapat saling mengenal dan bergaul dengan baik. Jamaah rahimahullah, selain sanak saudara, tetangga adalah bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetangga adalah orang yang dekat dengan kita, yang setiap saat kita membutuhkan bantuan. Mereka kerap hadir dan kadang menjadi yang utama. Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik kepada sesama, lebih-lebih kepada tetangga. Demikian ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah menegaskan keimanan seseorang menjadi tidak sempurna apabila dia tidak mampu menahan keburukannya, sehingga tetangganya merasa terganggu dan tidak aman. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk selalu tidak berlaku buruk ataupun perbuatan apapun yang membuat tetangga kita tidak nyaman atau merasa kurang aman. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila, "Wa man ya Rasulullah?" Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawahiqahu. Yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimahullah, jangan sampai kita hidup bermasyarakat ini dengan adanya kita, orang lain merasa terancam, orang lain merasa tidak nyaman, bahkan orang lain merasa terganggu dengan keberadaan kita. Bahkan kalau kita membaca suatu buku, bahkan ini mungkin bukan orang muslim, yaitu filosof dari René Descartes, itu mengatakan bahwa cogito ergo sum, aku hidup maka aku ada. Dalam hal ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Maka oleh karena itu, marilah hidup kita ini agar bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan jangan sampai keimanan kita terhalang karena kesifat burukan kita. Jadi semoga kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi tetangga-tetangga kita, bagi lingkungan kita. Karena sesuai sabda Rasulullah SAW yang tadi, jangan sampai keimanan kita ini dipertaruhkan
mendahului atau mendahulukan menyampaikan salam. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Tentu saja pihak yang mendahului mengucapkan salam secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih utama. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, tidak lama-lama berbicara. Hidup bertetangga tidak bisa lepas dari pembicaraan satu sama lainnya. Namun pembicaraan itu sebaiknya tidak terlewat lama. Hal ini demi kebaikan seperti menghindari riba atau mengunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Yang ketiga, tidak banyak bertanya. Mengajukan pertanyaan seperti mau kemana merupakan salah satu cara menyapa yang sudah umum. Jika pertanyaan tersebut dijawab, misalnya mau ke pasar, maka tidak harus diajukan lagi pertanyaan yang lebih detail seperti mau beli apa dan sebagainya. Sebab hal ini bisa berarti terlalu ingin mengurusi urusan orang lain. Cukup diikuti dengan ungkapan silakan. Yang keempat, menjenguk yang sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, ia berhak dikunjungi. Artinya tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. Yang kelima, berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah. Seorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbelasungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan terutama bagi si mayit dan keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, ikut bergembira atas kegembiraan tetangga kita. Tidak sebaiknya seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya, sebab rasa iri. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Dengan cara ini, perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindari dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Yang ketujuh, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Anak-anak tetangga dan pembantunya merupakan kelompok orang-orang yang lemah secara sosial, sehingga harus dibesarkan hatinya. Salah satu cara dengan menghindari cara bicara yang bisa membuat mereka merasa rendah ataupun takut. Kedelapan, memaafkan kesalahan ucap. Memberikan maaf kepada tetangga yang terselip lidah sangat dianjurkan, sebab bisa jadi suatu ketika seseorang juga berbuat hal yang sama. Dengan kata lain, saling memaafkan di antara orang-orang yang bertetangga sangat dianjurkan. Kesembilan, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Menegur tetangga yang berbuat salah ada baiknya dengan cara yang halus. Jika kesalahan itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka hendaknya jangan menegurnya di depan umum, bahkan dengan cara-cara yang baik. Namun demikian teguran itu harus dilakukan dengan cara yang
menjadi penting memberi pertolongan atas kesulitan yang dialami oleh tetangga. Ke-12, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuan. Banyak hal negatif bermula dari pandangan mata. Maka penting untuk meminimalis pandangan terhadap pembantu perempuan. Posisinya yang lemah rentan terhadap kekerasan oleh orang-orang sekitarnya. Demikianlah 12 kategori yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa menjaga hubungan baik antar sesama dan selalu mengasihi kepada tetangga kita. Begitu juga sebaliknya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba